ketika Batavia masih sunyi dari deru mesin. Batavia, pertengahan abad ke-19. Udara pelabuhan masih dipenuhi bau garam laut dan kayu basah. Perahu-perahu kayu bersandar, kuli angkut berjalan lambat memikul karung kopi, gula, dan rempah yang akan dikirim ke Eropa. Kota ini sibuk, tapi geraknya lamban. Semua bergantung pada kaki, kuda, dan perahu. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Raka berdiri memandangi kapal dagang yang baru merapat. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Sejak kecil ia hidup di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa, membantu ayahnya yang dulu buruh angkut sebelum meninggal karena demam tropis. Raka belum pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berubah oleh sesuatu yang belum pernah dilihatnya, mesin yang berjalan di atas besi. Suatu sore, ia melihat rombongan orang Belanda turun dari kereta kuda mewah. Mereka tidak menuju gudang atau kantor dagang, melainkan tanah kosong di pinggir kota, dekat benteng dan bangunan tua peninggalan VOC. Salah satu dari mereka, pria tinggi berhidung tajam, membuka peta besar. Namanya Hendrik van der Velde. Raka mengikutinya dari jauh, rasa penasaran lebih kuat dari rasa takut. Ia mendengar kata-kata asing yang diulang-ulang, spoorweg, locomotief, storm. Beberapa hari kemudian, tanah itu mulai dibersihkan. Pohon ditebang, batu ditumpuk. Orang-orang pribumi dipekerjakan menggali tanah panjang lurus seperti parit raksasa. Raka memberanikan diri mendekat. Hendrik yang melihatnya berdiri menonton, tidak mengusirnya. Justru ia tersenyum tipis. Ini jalan masa depan, kata Hendrik dalam Melayu patah-patah. Jalan besi. Raka tak mengerti. Jalan kok dari besi? Tak lama kemudian, potongan batang baja panjang didatangkan lewat kapal. Berat, dingin, mengilap di bawah matahari Batavia. Orang-orang menyebutnya rel. Di dekat proyek itu, seorang gadis bernama Siti mulai membuka lapak kecil. Ia menjual nasi bungkus, pisang goreng, dan air gula untuk para pekerja. Raka sering membantu mengangkat kayu dan dibayar sedikit uang. Ia jadi sering makan di warung Siti. Katanya nanti ada kereta jalan sendiri tanpa kuda, bisik Siti suatu hari. Raka tertawa. Mana mungkin? Setan kali yang dorong. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa, ada sesuatu besar sedang lahir di tanah Batavia. Bangunan stasiun pertama mulai berdiri. Dinding bata merah. Atap tinggi. Tidak seperti rumah biasa. Hendrik sering berdiri memandangi konstruksi itu dengan mata berbinar. Ia tahu, ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah gerbang zaman baru. Dan tanpa disadari Raka, Siti, dan ribuan orang lainnya, mereka sedang menyaksikan awal perjalanan rel pertama di Nusantara. Hari ketika tanah Batavia bergetar. Pagi itu Batavia terasa berbeda. Langit masih pucat ketika kabut tipis menggantung di atas tanah yang kini telah berubah wujud. Garis besi membentang lurus memotong ladang dan rawa, berkilau diterpa matahari pertama. Bangunan bata merah yang dulu hanya rangka kini berdiri utuh. Stasiun pertama yang belum semua orang mengerti fungsinya. Raka berdiri di antara kerumunan pekerja. Bajunya masih bau tanah dan keringat. Tangannya kasar karena berbulan-bulan membantu mengangkat bantalan kayu dan rel baja. Ia bukan lagi sekadar penonton, ia bagian dari jalan besi itu. Di sisi lain peron tanah yang belum sepenuhnya rata, Siti sibuk menata dagangannya. Hari itu ia membawa lebih banyak nasi bungkus dari biasanya. Orang Belanda bilang hari ini mesinnya datang, katanya pelan pada Raka. Mesin berjalan itu. Siti mengangguk. Katanya bisa menarik gerbong penuh barang. Raka menoleh ke arah Hendrik van der Velde yang berdiri bersama pejabat kolonial. Hendrik tampak tegang sekaligus bangga. Jasnya rapi, tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Berbulan-bulan kerja, ribuan kuli, bertonton besi dari Eropa, semuanya dipertaruhkan hari ini. Lalu, terdengar suara yang belum pernah didengar tanah Batavia. Awalnya seperti desahan jauh. Kemudian berubah menjadi dengusan berat. Lalu tanah benar-benar bergetar. Beberapa burung beterbangan dari pepohonan. Anak-anak kecil berlari mendekat, ibu-ibu menarik mereka mundur. Para pekerja menatap ujung rel, jantung mereka seolah ikut berdetak bersama suara itu. Dari kejauhan, asap hitam membubung. Dan muncul benda raksasa dari besi hitam, berkilau,
mengembuskan uap panas dari kepalanya. Rodanya berputar di atas rel dengan bunyi logam beradu yang ritmis. Lokomotif uap pertama yang mereka lihat. Raka tak sadar mulutnya terbuka. Itu, hidup. Siti menggenggam ujung kainnya. Seperti kerbau besi. Hendrik melangkah maju, topinya dipegang erat. Saat lokomotif berhenti dengan suara mendesis keras, uap menyembur ke udara, membuat orang-orang mundur kaget. Tapi tak ada setan. Tak ada sihir. Hanya mesin. Dan manusia yang menciptakannya. Gerbong kayu di belakangnya penuh peti kopi dan gula. Inilah tujuan sebenarnya, mempercepat pengiriman hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan Batavia. Bukan demi orang seperti Raka, tapi demi pasar jauh di seberang laut. Namun tetap saja, hari itu terasa seperti keajaiban. Raka memberanikan diri menyentuh badan lokomotif saat masinis Belanda turun. Panasnya menembus kulit. Ia menarik tangannya cepat, tapi matanya bersinar. Dulu dari Buitenzorg ke Batavia bisa berhari-hari, kata Hendrik yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Sekarang, hanya hitungan jam. Raka membayangkan gunung, kebun teh, hutan-hutan jauh. Semuanya kini terhubung oleh dua garis besi ini. Dunia yang dulu terasa luas dan lambat, mendadak menyempit. Namun tidak semua orang tersenyum. Beberapa kusir delman memandang dengan wajah gelap. Pengangkut barang tradisional saling berbisik cemas. Mereka tahu, mesin ini bukan cuma alat baru. Ia adalah awal perubahan nasib banyak orang. Peluit lokomotif ditiup. Suara nyaringnya menggema sampai ke rawa-rawa. Orang-orang menutup telinga. Anak-anak bersorak. Kereta bergerak perlahan, lalu semakin cepat, meninggalkan stasiun dan membawa muatan menuju pedalaman. Raka menatap rel yang bergetar setelahnya. Untuk pertama kalinya ia merasa, Batavia tak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ia sadari, hidupnya pun sudah ikut terikat pada jalur besi yang kini membelah Nusantara. Rel menembus hutan, nasib manusia ikut berubah. Beberapa bulan setelah lokomotif pertama menggetarkan Batavia, jalur besi itu tak lagi berhenti di pinggir kota. Ia merayap jauh, seperti ular baja yang lapar, menembus rawa, kebun tebu, hutan lebat, hingga menuju dataran tinggi arah Buitenzorg. Raka kini bukan lagi buruh serabutan pelabuhan. Ia resmi menjadi pekerja proyek rel. Tubuhnya makin berotot, tapi wajahnya makin keras. Setiap hari ia berjalan mengikuti garis rel yang belum selesai, memanggul kayu bantalan, menanam paku baja besar yang disebut spike oleh orang Belanda. Di dekatnya, para pekerja lain batuk karena debu batu dan asap kayu bakar. Upah kecil, kerja berat. Tapi proyek ini tak pernah berhenti. Hendrik van der Velde kini lebih sering terlihat berkuda menyusuri jalur. Tangannya selalu membawa gulungan peta. Ia tak lagi hanya membangun stasiun, ia sedang menggambar ulang peta Jawa. Rel harus lurus, katanya suatu hari ketika melihat tikungan terlalu tajam. Mesin tak suka belokan tajam. Raka mulai mengerti sedikit bahasa teknik itu. Ia belajar bahwa tanah harus diratakan, batu ditata, jarak antar rel harus tepat. Jika salah, kereta bisa terguling. Sementara itu, Siti tak tinggal diam di Batavia. Melihat makin banyak pekerja dan pejabat datang ke stasiun, ia memutuskan pindah lebih dekat ke jalur yang baru. Ia membuka warung kecil di dekat titik perhentian sementara, tempat pekerja beristirahat. Warungnya jadi tempat cerita. Ada yang bercerita tentang desa yang sawahnya dipotong rel. Ada yang bangga karena kampungnya kini punya akses ke kota. Ada pula yang takut karena pajak dan pengawasan Belanda makin mudah masuk. Suatu sore, Raka duduk di bangku kayu warung Siti, kakinya gemetar lelah. Dulu aku tak pernah keluar Batavia, katanya pelan. Sekarang aku sudah lihat gunung, sungai besar, desa-desa jauh. Siti tersenyum. Rel ini bukan cuma bawa barang. Ia bawa manusia pergi. Di kejauhan, suara ledakan kecil terdengar. Para pekerja sedang menghancurkan batu bukit untuk jalur. Untuk pertama kalinya Raka melihat manusia mengubah alam demi mesin. Hendrik berdiri di tepi tebing, memandangi lembah yang akan segera dilalui rel. Wajahnya kagum sekaligus khawatir. Kita menaklukkan jarak, gumamnya. Tapi kita juga mengubah dunia orang-orang di sini. Malam hari, Raka tidur di barak bambu bersama puluhan pekerja lain. Ia memandangi langit penuh bintang.
Dulu hidupnya hanya tentang besok makan apa. Sekarang ia merasa bagian dari sesuatu yang besar, meski ia tahu ini bukan dibangun untuk bangsanya. Namun ia tak bisa menolak rasa takjub saat melihat kereta uap melintas di jalur yang ia pasang sendiri. Suaranya menggema di lembah, membuat kerbau-kerbau lari dan anak-anak desa menutup telinga. Rel itu bukan lagi milik Batavia. Ia mulai menjahit Jawa menjadi satu garis panjang. Dan setiap paku yang dipukul Raka, setiap nasi bungkus yang dijual Siti, setiap garis yang digambar Hendrik, semuanya pelan-pelan membentuk urat nadi baru Nusantara. Ketika kota-kota lahir di sisi rel. Tahun-tahun berlalu, dan suara lokomotif uap kini bukan lagi bunyi asing. Ia menjadi denyut baru yang mengatur waktu di tanah Jawa. Orang-orang tak lagi menghitung perjalanan dengan hari, melainkan dengan jadwal kereta. Di Batavia, stasiun Bata Merah yang dulu berdiri sendiri kini dikelilingi gudang, toko, kantor dagang, dan rumah-rumah baru. Jalanan di sekitarnya makin ramai. Pedagang Tionghoa, Arab, dan pribumi membuka usaha. Dunia berkumpul di satu titik, dekat rel. Raka berdiri di peron, memandangi kereta barang yang hendak berangkat. Kini ia menjadi pekerja tetap di stasiun. Tugasnya memeriksa muatan dan membantu bongkar muat. Tangannya masih kasar, tapi sorot matanya lebih tenang. Ia sering teringat hari pertama melihat lokomotif itu. Sekarang, suara peluitnya justru terasa akrab. Di sisi lain peron, warung Siti tak lagi kecil. Ia sudah punya bangunan kayu beratap seng. Bangku panjangnya selalu penuh oleh penumpang, pedagang, serdadu, pegawai kolonial, hingga petani yang baru pertama kali naik kereta. Dulu aku cuma jualan ke buruh proyek, kata Siti sambil menuang teh panas. Sekarang orang dari kota lain pun mampir. Rel tak hanya mengangkut gula, kopi, dan teh dari pedalaman. Ia membawa cerita, budaya, dan manusia dari satu kota ke kota lain. Bahasa bercampur. Gaya berpakaian berubah. Desa yang dulu sunyi kini punya pasar karena kereta berhenti di dekatnya. Namun perubahan juga membawa bayangan. Kusir delman makin jarang penumpang. Pengangkut barang tradisional kehilangan pekerjaan. Kota-kota tumbuh cepat, tapi jurang kaya dan miskin ikut melebar. Suatu sore, Raka bertemu Hendrik yang kini rambutnya mulai memutih. Mereka berdiri memandangi kereta penumpang berangkat menuju pedalaman. Lihat itu, kata Hendrik pelan. Anak sekolah, pedagang kecil, ibu-ibu, dulu perjalanan seperti itu mustahil. Raka mengangguk. Tapi rel ini juga bikin Belanda lebih mudah ambil hasil bumi. Hendrik terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tak punya jawaban cepat. Rel memang membuka dunia. Tapi ia juga menjadi alat kekuasaan. Tentara bisa bergerak cepat. Pajak mudah dikontrol. Tanah-tanah strategis diambil alih. Siti melihat semua itu dari warungnya. Ia mendengar keluhan petani yang lahannya dilewati jalur baru. Ia juga melihat pemuda desa yang kini bisa bekerja di kota. Rel ini seperti pisau, katanya suatu malam pada Raka. Bisa masak nasi, bisa juga melukai. Lampu minyak stasiun menyala satu persatu. Kereta malam bersiap berangkat. Asap tipis naik ke langit, bercampur cahaya bulan. Batavia bukan lagi kota lambat. Jawa bukan lagi pulau yang terpisah jarak. Dan di tengah semua perubahan itu, Raka sadar, mereka bukan sekadar saksi sejarah. Mereka adalah generasi pertama yang hidup di zaman ketika waktu mulai berjalan secepat mesin. Rel yang kelak menjadi milik bangsa. Malam turun perlahan di Batavia, tapi stasiun tak pernah benar-benar tidur. Lampu-lampu minyak berpendar kekuningan, memantul di rel baja yang membelah kota seperti garis takdir. Raka duduk di ujung peron, rambutnya kini mulai diselipi uban. Tangannya masih kuat, tapi gerakannya tak lagi secepat dulu. Di sampingnya, suara lokomotif malam mendesis pelan, seperti napas raksasa yang kelelahan. Puluhan tahun telah berlalu sejak ia pertama kali melihat mesin uap itu muncul dari kabut pagi. Di dekat pintu stasiun, warung Siti sudah berubah lagi. Kini dijaga oleh anaknya, Aminah, yang mewarisi senyum hangat ibunya. Siti sendiri duduk di kursi rendah, menatap orang-orang lalu lalang dengan mata yang menyimpan ribuan cerita. Dulu cuma tanah kosong di sini, gumamnya pada Raka. Sekarang seperti jantung kota. Memang benar.
Rel telah menjahit Batavia dengan kota-kota lain. Dari pelabuhan hingga pegunungan, dari perkebunan hingga pasar. Dunia terasa lebih kecil, lebih cepat. Namun zaman juga berubah. Bisik-bisik tentang perlawanan mulai terdengar di antara penumpang. Pemuda-pemuda berbicara tentang tanah air, tentang hak, tentang masa depan tanpa bayang-bayang kolonial. Kereta yang dulu hanya membawa hasil bumi kini juga membawa gagasan. Suatu malam, Raka membantu seorang pemuda membawa koper ke gerbong kelas 3. Mau kemana? Tanya Raka. Ke kota lain. Mau sekolah, mau belajar supaya negeri ini bisa berdiri sendiri, jawab pemuda itu. Raka terdiam. Ia memandangi rel di bawah kakinya. Rel yang dulu dibangun untuk kepentingan penjajah, kini justru menghubungkan orang-orang yang bermimpi tentang kebebasan. Di sisi lain peron, Hendrik berdiri lebih rapuh dari terakhir kali. Rambutnya putih sepenuhnya. Ia memandang kereta yang hendak berangkat dengan tatapan panjang. Kami membangun ini untuk perdagangan, katanya pelan pada Raka. Tak pernah terpikir, rel ini juga akan membawa perubahan yang tak bisa kami kendalikan. Raka tersenyum tipis. Rel tak bisa pilih siapa yang berjalan di atasnya. Peluit malam ditiup. Kereta bergerak perlahan, membawa penumpang menuju kota lain, menuju masa depan yang belum pasti. Asap lokomotif membubung ke langit Batavia, bercampur angin laut. Raka memejamkan mata, mendengar suara roda besi beradu dengan rel, suara yang dulu asing, kini seperti detak jantungnya sendiri. Ia sadar, ia telah hidup cukup lama untuk melihat satu hal penting. Rel pertama Nusantara bukan sekadar besi dan mesin. Ia adalah jalan yang menghubungkan manusia, gagasan, dan akhirnya, harapan. Suatu hari nanti, mungkin tak ada lagi Hendrik, tak ada lagi penjajah. Tapi rel ini akan tetap ada, dilalui anak cucu mereka, membawa cerita baru. Dan di setiap getar roda kereta yang melintas, tersembunyi jejak Raka, Siti, dan generasi pertama yang menyaksikan lahirnya zaman besi di tanah ini. Karena sejarah tak hanya ditulis oleh penguasa. Ia juga hidup di rel, di stasiun tua, dan di langkah orang-orang kecil yang berjalan di antaranya. Rel itu masih ada. Di antara gedung-gedung tinggi Jakarta, di balik hiruk-pikuk kota modern, jalur besi yang dulu dipasang dengan tangan-tangan kasar para pekerja abad ke-19 tetap membentang. Stasiun tua berdiri sebagai saksi bisu, dindingnya mungkin menua, catnya mungkin pudar, tapi ia menyimpan gema pertama deru lokomotif yang pernah membuat tanah Batavia bergetar. Tak banyak yang ingat nama Raka, Siti, atau para kuli yang memanggul bantalan kayu di bawah matahari tropis. Namun setiap kereta yang melintas hari ini, setiap perjalanan yang terasa biasa, sesungguhnya adalah kelanjutan dari langkah pertama mereka. Rel pertama Nusantara bukan hanya jalur transportasi. Ia adalah garis yang menghubungkan masa lalu, perjuangan, perubahan, dan harapan. Dan selama kereta masih berjalan, sejarah itu tak pernah benar-benar berhenti.